semuanya, bertemu kembali dengan saya di malam hari ini di hari Sabtu dalam acara kami Cakap-Cakap tentang Tuhan dengan saya Arliani Ginting, dan malam hari ini kita punya tema ditemukan dan dipulihkannya. Nah, apa kabar semuanya anak-anak muda? Saya sapa dulu. Apa kabar semuanya di hari ini, di hari Sabtu ini, di satu minggu ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah semuanya kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan? Atau kita punya pengalaman yang baik bersama dengan Tuhan? Saya pastikan kita semuanya pasti punya kabar yang baik di malam hari ini. Nah, di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menemukan kita, dan bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita, dan kenapa Tuhan menemukan kita, dan kenapa Tuhan memulihkan hidup kita. Apa kira-kira tujuannya? Nah, untuk itu mari kita siapkan hati kita berdoa dulu bersama-sama. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya Tuhan menemukan kita, dan bagaimana caranya Tuhan memulihkan kita, dan kenapa Tuhan memulihkan hidup kita, dan kenapa penting banget gitu loh Tuhan itu menemukan kita. Karena setiap daripada kita itu adalah berharga bagi Tuhan. Kita terlahir itu bukan untuk bukan secara kebetulan gitu loh, dan bukan iseng-isengan aja gitu loh, tapi kita semua ada itu dengan satu tujuan, dan hanya Tuhan yang tahu tujuan dari hidup kita masing-masing. Jadi kita juga harus menemukan gitu loh, kenapa ya kita ada, dan apa kira-kira tujuan Tuhan untuk membuat kita ada di dalam dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, kita akan belajar dari satu pribadi. Malam ini kita akan belajar dari 5 pribadi, 3 orang dari perjanjian lama dan 2 dari perjanjian baru, dan bagaimana Tuhan menemukan mereka, bagaimana Tuhan memulihkan hidup mereka, dan apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup mereka. Nah, yang pertama kita lihat dari nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. Nah, kita akan belajar dari 2 pribadi yang terlebih dahulu. Nah, kita boleh baca di kitab Kejadian 3 ayat 9. Saya carikan dulu ayatnya. Nah, sebelumnya seperti kita tahu sendiri bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam dan Hawa. Nah, Adam duluan diciptakan, dan baru Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, dan Tuhan memberi segala kuasa kepada manusia tersebut untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya gitu loh. Nah, bahkan pohon-pohonan semuanya boleh mereka makan, kecuali satu pohon itu mereka tidak boleh makan buahnya. Nah, itu sudah Tuhan tentukan bagi mereka. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada mereka. Nah, kita lanjut ke Kejadian 3 tadi di ayat 9. Tetapi akhirnya manusia tersebut jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena keinginan gitu loh. Jadi Hawa melihat bahwa pohon yang Tuhan larang untuk mereka makan buahnya itu kayaknya menarik hati banget gitu loh. Mungkin buahnya merah atau bagaimana gitu. Pokoknya warnanya itu mungkin menarik hati dia, dan dia tertarik gitu loh untuk memakan buah tersebut atas juga bujukan dari si ular. Nah, jadi ketika Hawa memakan buah tersebut dan memberikan juga kepada Adam, akhirnya mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka, yang iblis tadi si ular tadi mengatakan bahwa kalau mereka makan buah tersebut maka mereka akan menjadi sama seperti Tuhan. Ternyata itu tipuan aja gitu loh. Kenapa? Karena pada akhirnya Adam dan Hawa menyadari keadaan mereka, ketelanjangan mereka gitu loh, kondisi mereka. Nah, jadi akhirnya ketika mereka tahu bahwa mereka sudah dalam kondisi yang tidak baik, yang mereka lakukan bukan datang kepada Tuhan, tapi mereka berlari dan bersembunyi. Nah, makanya di sini kita lihat di ayat yang 9, ketika mereka bersembunyi, Tuhan datang. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, jadi mungkin itu juga terjadi pada diri kita gitu loh. Tuhan menciptakan kita sempurna. Tuhan punya panggilan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita secara pribadi gitu loh. Masing-masing kita diberikan Tuhan hal yang terbaik. Nah, mungkin kita jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa, berbagai-bagai pelanggaran, berbagai-bagai hal yang tidak baik gitu loh. Berbagai-bagai hal yang tidak benar. Tapi dari sini kita boleh belajar gitu loh.
ketika Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Tuhan mencari mereka. Demikian juga dengan kita gitu loh. Saat kita jatuh ke dalam dosa, saat kita terpuruk, saat kita melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak benar gitu loh, percayalah bahwa Tuhan mencari kita gitu loh. Tuhan juga mencari kita sama seperti Tuhan mencari Adam dan Hawa. Nah, di sini dibilang Tuhan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi Tuhan mencari Adam dan Hawa. Jadi Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa dalam keterpurukan dan kejatuhan mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka kembali kepada posisi mereka yang semula. Nah, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, bukankah setiap kita juga melakukan hal yang sama gitu loh? Ketika kita melakukan hal yang tidak benar gitu loh, ketika kita sadar kondisi kita sadar keadaan kita menyadari apa yang sudah kita lakukan gitu loh, kita bersembunyi, kita lari dari Tuhan gitu loh. Padahal sebenarnya hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah jatuh dalam dosa adalah kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tapi banyak di antara kita juga melakukan hal yang sama ya, dengan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi tidak apa-apa, karena Tuhan tetap mencari kita gitu loh. Nah, di sini ketika Tuhan sudah mencari Adam dan Hawa, dan Tuhan dan Tuhan menemukan mereka, Adam dan Hawa juga memberikan dirinya untuk meresponi panggilan Tuhan kembali gitu loh. Sekalipun mereka sudah jatuh ke dalam dosa, tapi mereka tetap meresponi panggilan yang Tuhan berikan lagi bagi hidup mereka. Nah, makanya di sini dibilang di ayat yang ke-11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, mulai deh, ya kan? Mulai di sini si manusia itu, si Adam mengatakan bahwa perempuan ini, si perempuan menyalahkan si ular ini. Nah, saat kita sudah jatuh ke dalam dosa, nah kita cenderung juga melakukan hal yang sama. Kita akan menyalahkan orang lain, karena si ini, karena teman aku, karena kondisinya begini, karena keadaannya begini. Nah, kita mulai mencari kambing hitam. Kita mulai mencari orang yang bisa dipersalahkan. Yang penting kita bisa benar. Nah, padahal sebenarnya hal yang benar yang harus kita lakukan adalah ketika kita melakukan hal yang salah, kita sudah tahu bahwa kita menyadari keadaan kita sudah tahu bahwa kita melakukan pelanggaran. Ya sudah, kita akui di hadapan Tuhan dan kita bertobat. Nah, tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, nah ini poinnya yang perlu saya tekankan, bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka tetap tinggal dalam dosa mereka, tapi Tuhan mencari mereka. Amin. Tuhan mencari Adam dan Hawa, dan Tuhan membawa mereka kembali. Tuhan memulihkan mereka kembali, karena Tuhan mau mereka kembali kepada posisi mereka yang semula, yaitu mereka menjadi kuasa atas segala yang Tuhan sudah ciptakan dari semula. Amin, anak-anak muda semuanya. Nah, yang kedua, kita akan belajar dari hamba Tuhan yang satu lagi, yaitu Musa. Kita akan belajar dari Musa. Latar belakang hidupnya Musa itu, pelanggaran terbesar yang Musa lakukan adalah dia adalah seorang pembunuh. Amin. Kita tahu masa lalunya Musa gitu loh. Musa itu pada awalnya adalah seorang pembunuh. Dia membunuh orang Mesir yang berantem dengan orang Israel. Nah, jadi ketika Musa ketahuan membunuh, maka dia melarikan diri gitu loh. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang menjadi apa ya? Menjadi buronan gitu. Menjadi buronan karena kalau dia tetap tinggal di Mesir, dia pasti akan dipenjara atau mungkin dia juga akan dibunuh. Nah, dia melarikan diri. Dia melarikan diri ke padang gurun. Nah, dia lari gitu loh dari tanggung jawab yang seharusnya dia lakukan. Tapi sekalipun Musa sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam hidupnya, kesalahan yang sangat besar dalam hidupnya, yaitu membunuh, Tuhan juga tidak melupakan Musa, dan Tuhan juga tidak membiarkan Musa itu tetap tinggal di dalam rasa penyesalan, di dalam keterpurukannya, di dalam rasa bersalahnya. Tuhan juga mencari Musa. Nah, dari mana kita tahu Tuhan mencari Musa? Mari kita lihat di Keluaran 3 ayat 4.
Keluaran 3 ayatnya yang keempat. Jadi ingat ya anak-anak muda semuanya, bahwa masa lalunya Musa itu mungkin tidak seburuk dan tidak separah yang sudah kita lakukan gitu loh. Mungkin kita belum ada yang menjadi seorang pembunuh, tapi Musa itu punya masa lalu. Dia adalah seorang yang pernah membunuh. Nah, jadi itu masa lalunya Musa. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah, jadi ini juga boleh menjadi pelajaran bagi kita semuanya, supaya mengingatkan kita semuanya gitu loh, bahwa apapun gitu loh pelanggaran kita, apapun dosa yang sudah kita buat, bagaimanapun keadaan kita, ingatlah Tuhan tetap memanggil kita, Tuhan tetap mencari kita. Bahkan Tuhan memanggil kita bukan dengan sebutan hey, hello, nggak seperti itu. Tapi Tuhan tahu nama kita satu persatu. Sama seperti Musa. Musa sudah membunuh loh. Musa sudah lari loh. Dia bersembunyi di padang gurun sudah 40 tahun. Tapi Tuhan tetap ingat kepada Musa. Dan Tuhan panggil Musa itu dengan namanya. Musa, Musa. Mungkin kalau saya bilang Arliani, Tuhan panggil saya seperti itu gitu loh. Jadi kita harus meresponi panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan mencari kita, ayo kita katakan, ya Tuhan, ini saya, ini aku Tuhan. Nah seperti itu. Nah jadi jangan kita melarikan diri, bersembunyi, lari dan sembunyi, dan suatu dipanggil Tuhan kita juga tidak menjawab. Jangan seperti itu gitu loh. Kita boleh menyesal, kita boleh menyadari, merasa bersalah, merasa berdosa, dan menyadari keadaan kita gitu loh. Tapi kita juga harus bangkit dari keterpurukan kita gitu loh. Ketika Tuhan memanggil kita, maka kita juga meresponi panggilan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan boleh memulihkan hidup kita gitu loh. Nah kalau kita tidak meresponi, ya Tuhan tidak bisa memulihkan hidup kita gitu loh. Nah coba ingat-ingat anak-anak muda semuanya, apa sih kesalahan yang sudah kita buat? Apa sih dosa yang sudah kita buat? Pelanggaran yang sudah kita buat, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati orang tua kita? Apa sih? Pasti kita tahu gitu loh. Masing-masing pribadi kita pasti tahu. Coba koreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Dan ingat-ingat gitu loh. Ingat-ingat. Mungkin ada yang Tuhan utus kepada kita, mungkin teman kita, atau mungkin kita dengar khotbah online, dengar ibadah online, atau mungkin ada juga kita baca firman Tuhan, atau kita berdoa dan kita diingatkan gitu loh. Nah, jadi bukan berarti juga harus sama seperti Adam dan Hawa, atau Musa yang Tuhan langsung bicara sama kita. Enggak mesti seperti itu juga kali, ya kan? Bisa juga Tuhan itu berbicara melalui teman kita, melalui sahabat kita, melalui orang tua kita, melalui pendeta kita, atau mungkin kakak-kakak rohani kita. Nah, atau mungkin kalau kita punya saat teduh, kita akan diingatkan oleh firman Tuhan melalui rema yang kita baca. Nah, jadi ingatlah bahwa Tuhan tetap ingat kepada kita dan Tuhan mencari kita. Amin. Nah, selanjutnya kita beralih ke perjanjian baru. Kita lihat kepada Petrus. Simon Petrus ini kita tahu adalah masa lalunya dia, latar belakang kehidupannya, dia adalah seorang nelayan. Nah, kalau seorang nelayan kita boleh tahu gitu loh, kita bisa tahu dia pasti orang yang bukan punya pendidikan yang tinggi. Dia pasti bukan orang yang punya sekolah yang tinggi gitu loh. Nah, mungkin dia cuman kalau zaman-zaman sekarang mungkin cuma tamat SD atau SMP seperti itu. Tapi
Nah, ini yang perlu kita ingat. Tuhan tidak pernah peduli dengan latar belakang kita, dengan dari mana kita, dari keluarga mana kita berasal gitu loh. Bagaimana kondisi keadaan status ekonomi kita, status keluarga kita. Enggak, Tuhan tidak melihat itu gitu loh. Nah, jadi kita lihat bagaimana cara Tuhan memanggil Simon Petrus yang hanya seorang nelayan, tapi Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa ketika dia bertemu dengan Tuhan. Nah, kita boleh lihat di kitab Lukas 5 ayat 1. Di Lukas 5 Nah, di sini judul perikopnya dibilang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Amin. Ini respon yang benar. Ini respon yang benar yang harus kita lakukan. Ketika kita mendengar panggilan Tuhan, ketika kita mendengar apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, just obey. Tidak perlu kita mempertanyakan kalau begini nanti, kalau begini kenapa? Kalau nanti terjadi seperti ini, tidak perlu gitu loh. Yang perlu kita lakukan adalah taat aja, lakukan aja gitu loh. Nah, sama seperti Simon Petrus. Kalau mungkin menurut pemikiran dia, Tuhan, saya ini nelayan loh Tuhan, udah bertahun-tahun saya menjadi seorang nelayan, dan ini sepanjang malam ini kami sudah menangkap ikan dan kami tidak dapat apa-apa. Ini udah pagi kayak gini, sudah terang kayak gini, kau suruh lagi kami untuk menebarkan jala kami, sedangkan malam aja nggak dapat, apalagi udah siang kayak gini gitu kan, seperti itu. Tapi Simon mengatakan apa? Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau, karena Tuhan yang menyuruh, akhirnya Simon menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Buah dari ketaatan, kita akan melihat mujizat itu terjadi gitu loh. Jadi mari kita belajar gitu loh, meresponi apa yang Tuhan meresponi panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Amin. Jadi kita harus menyadari keadaan kita. Jangan jadi orang yang suka berpura-pura gitu loh. Nah, pemulihan itu terjadi sewaktu kita mulai jujur dan menyadari keadaan kita, dan jujur dengan keadaan kita, dan menjadi orang yang apa adanya gitu loh. Ya, saya memang lagi lemah. Ya, saya memang lagi jatuh. Ya, saya lagi nggak benar gitu loh. Kita menyadari keadaan kita dan kita bertobat, kita mohon pengampunan kepada Tuhan gitu loh. Jadi jangan jadi orang yang munafik, yang berpura-pura gitu loh. Nah, selanjutnya di sini disampaikan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Jadi, ketika Simon Petrus bertemu dengan Yesus, dia meresponi panggilan Tuhan. Dia yang masa lalunya hanya seorang nelayan, penjala ikan, Tuhan pulihkan hidupnya. Dia menjadi penjala manusia. Nah, jadi setiap kita, kalau Tuhan menemukan kita, memulihkan hidup kita,
pasti Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita, melalui hidup kita. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari satu pribadi lagi, yaitu dari Paulus. Nah, Paulus, setiap kita pasti sudah tahu bagaimana cerita Paulus, apa yang Paulus lakukan gitu loh di awalnya, yang awalnya namanya Saulus. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia adalah penganiaya gitu loh orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus gitu loh. Bahkan semua murid-murid, bahkan untuk kematian Stefanus, dia pun setuju bahwa Stefanus itu memang dibunuh gitu loh. Dan dia punya kuasa yang penuh diberikan oleh ahli-ahli Taurat untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan bagi orang-orang yang mengikuti ajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita boleh lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Jadi tadi kita lihat bahwa Musa punya masa lalu, dia seorang pembunuh, dia juga dicatat di Alkitab adalah orang yang gagap. Petrus hanya penjala ikan gitu loh. Dia hanya nelayan, seorang nelayan. Dan Paulus gitu loh, dia adalah orang yang menganiaya gitu loh, menganiaya semua yang mengikuti ajaran yang Tuhan Yesus berikan gitu loh. Bahkan murid-murid mereka juga dianiaya oleh dia gitu loh. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 9, saya cari dulu ayatnya. 9 ayat yang ke-1. Nah, jadi tadi kita sudah lihat bahwa bagaimana Saulus yang awalnya menganiaya jemaat gitu loh, tapi begitu bertemu dengan Tuhan, kita akan lihat apa yang terjadi dengan dia. Di ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, jadi bukan hanya bersemangat, tapi berkobar-kobar, menyala-nyala hatinya untuk mengancam dan membunuh loh. Jadi bukan hanya sekedar menakut-nakuti, tapi dia mengancam dan membunuh bagi siapa saja yang mengikuti jalan Tuhan. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Amin. Jadi Tuhan mengenal kita dengan nama kita. Tuhan juga mengenal Saulus, dan Tuhan memanggil Saulus dengan namanya. Di sini dikatakan ada suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, coba kita lihat lagi diri kita. Mungkin Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Dia panggil nama kita. Kenapa engkau menyakiti aku? Kenapa engkau melukai aku? Kenapa engkau menganiaya aku? Kenapa engkau mendukakan aku? Mungkin Tuhan sedang berkata seperti itu kepada kita masing-masing. Nah, masalahnya kita dengar nggak panggilan itu? Kita dengar nggak gitu loh? Kita meresponi nggak panggilan itu gitu loh? Kita meresponi nggak teguran itu gitu loh? Nah, jadi di sini kita lihat Saulus, dia berkata kepada Tuhan. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, jadi saat Saulus bertemu dengan Tuhan gitu loh, saat Saulus ditemukan oleh Tuhan, maka Saulus diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lain. Yang tadinya dia punya hati yang berkobar-kobar untuk menganiaya, untuk membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, akhirnya dia punya hati apa? Yang berkobar-kobar dan menyala-nyala untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi intinya di sini saya mau sampaikan kepada kita semuanya adalah Tuhan mengenal kita. Setiap pribadi kita itu berharga, dan Tuhan mengasihi kita.
Dan sampai hari ini Tuhan tetap peduli pada kita masing-masing, dan Tuhan mencari kita. Sama seperti kisah tentang seorang gembala. Seorang gembala yang punya 100 ekor domba. Dia punya 100 ekor domba. Satu dombanya itu hilang. Satu dombanya hilang. Kalau kita kan biasanya kan, alah udahlah satu aja kok, biar aja. Toh saya masih punya kok 99. Biar aja yang satu ekor itu. Nanti kalau udah balik ya sudah. Mungkin kalau kita ya. Tapi kalau namanya seorang gembala, di sini di Alkitab diceritakan bahwa dia meninggalkan yang 99 ekor dan dia mencari yang satu ekor itu, karena yang satu ekor itu penting. Dan saat ini saya mau katakan kepada kita semuanya, kepada anak-anak muda semuanya, kepada adik-adikku semuanya, kepada kamu semuanya, kamu penting, kamu berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan sedang mencari kamu. Tuhan sedang memanggil engkau, dan dia panggil engkau dengan namamu, spesial, spesifik namamu disebutkan. Dan dia mau menemukan engkau, dia mau menemukan kamu. Kenapa? Karena dia mau pulihkan hidupmu. Jadi dimanapun kamu berada saat ini, dimanapun saat ini engkau ada, kondisimu seperti apa, ingatlah bahwa Tuhan sedang mencari engkau, dan Tuhan mau menemukan engkau. Kenapa? Karena Tuhan mau pulihkan hidupmu. Amin, anak-anak muda semuanya. Amin, anak muda semuanya. Jadi jangan terpuruk dengan keadaan kita, jangan terpuruk dengan kesalahan yang sudah kita buat. Jangan tinggal di dalam kelemahan-kelemahan kita. Responi panggilan Tuhan. Katakan ya kepada panggilan Tuhan. Kalau mungkin kalau mungkin kamu diingatkan, dinasehati, atau mungkin kamu dapat rema, mari kita mulai belajar seperti tadi yang dilakukan oleh Simon Petrus. Karena engkau Tuhan yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga. Mari kita mulai menjadi pribadi yang seperti itu. Nah, kenapa? Karena setelah dipulihkan, maka hidup orang-orang ini menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadi Tuhan bukan hanya mencari, menemukan, dan memulihkan hidup kita, tapi Tuhan mau pakai kita menjadi alat-alatnya, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang akan memasyurkan nama Tuhan. Dan melalui hidup kita, semakin banyak orang akan mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita boleh lihat dari apa yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan pulihkan Musa yang tadinya seorang pembunuh, yang tadinya tidak pandai berbicara. Kalau bahasa sekarang itu mungkin gagap gitu loh, susah untuk berkata-kata. Tapi Musa Tuhan pakai untuk membawa satu bangsa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu bangsa Israel, terlepas dari perbudakan, dan membawa mereka semua masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi kita boleh lihat gitu loh, apapun latar belakang hidup kita, apapun masa lalu kita, Tuhan tidak pernah peduli dengan masa lalu kita gitu loh. Tapi Tuhan mau kita fokus kepada panggilan Tuhan, dan kita bertobat, kita tinggalkan masa lalu kita bangkit, kita menjadi pribadi yang baru, dan kita ikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Petrus, ketika dia bertemu dengan Tuhan, sekalipun Petrus ya pernah juga melakukan kesalahan. Ketika dia sudah mengikut Tuhan, dia menyangkal Tuhan. Nah, kita lihat di kitab, sebentar ya. Di kitab Yohanes berapa ya? Bentar ya. Nah, kita lihat ketika Petrus menyangkal Tuhan gitu loh. Ketika Tuhan mau disalibkan, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal Yesus gitu loh, sampai 3 kali dia menyangkal. Nah, mungkin pada waktu itu juga dia mulai dia pasti juga ada rasa penyesalan ketika Yesus mungkin ketika Yesus disalibkan, dan ketika Yesus sudah dikuburkan. Mungkin dia juga menangis terseduh-seduh. Mungkin dia juga melarikan diri, sembunyi, merasa malu dengan dirinya. Yang tadinya yang awalnya dibilang kepada Tuhan Yesus,
Kalau engkau mati Tuhan, aku juga ikut, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku akan begini. Petrus ini kan orangnya kan spontanitas gitu loh. Dia melakukan segala sesuatu dengan respon yang cepat gitu loh, seperti itu. Nah, dan Yesus mengatakan bahwa dia akan disalibkan, dia juga bilang, aku juga akan mau Tuhan mati bersama-sama dengan kau. Tapi saat Yesus mau disalibkan, dia juga menyangkal Tuhan. Nah, mungkin pada waktu itu kondisi Petrus juga sedang terpuruknya gitu loh. Tapi Tuhan juga tidak biarkan Petrus tinggal di dalam keterpurukannya. Tuhan datang kepada Petrus. Coba kita lihat di Yohanes, bentar ya, saya cari dulu ayatnya. Oke, kita buka kita baca bersama-sama di Yohanes 21 ayat yang ke-15. Nah, ketika Petrus sudah mulai terpuruk, dia merasa bersalah, dia merasa malu, dan akhirnya dia kembali lagi kepada masa lalunya. Dia kembali lagi menjadi nelayan. Tuhan mencari dia kembali. Amin. Tuhan mencari dia kembali dan Tuhan bertemu dengan dia. Tuhan berbicara kepada Petrus supaya Petrus itu tidak merasa bersalah dan tidak tinggal di dalam keterpurukannya. Nah, kita lihat di sini. Judul perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua. Yang ketiga, di ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus mau gitu loh, Petrus itu bangkit kembali dari keterpurukannya, tidak merasa bersalah dan tidak merasa tidak tinggal di dalam rasa penyesalannya gitu loh. Karena sering sekali kita itu ketika kita sudah melakukan hal yang tidak benar, kita melakukan hal yang salah, kita merasa menyesal, ya kan? Kita merasa merasa bersalah dan kita jadinya bukan bertobat ya, tapi hanya tinggal di dalam penyesalan kita gitu loh. Kita tidak berubah gitu loh. Nah, makanya Yesus datang kepada Petrus karena Yesus mau Petrus itu pola pikirnya berubah gitu loh. Bukan tinggal di dalam rasa bersalahnya, tapi dia tahu kesalahannya dan dia bangkit gitu loh dari kesalahan yang sudah dia buat itu. Nah, akhirnya kita tahu akhir hidupnya Petrus, bagaimana dia memilih untuk mati disalibkan dengan terbalik gitu loh. Nah, jadi dia mengikut Tuhan sampai seumur hidupnya, sampai dia akhirnya mati disalib dengan terbalik. Dia setia, tetap setia kepada Tuhan gitu loh. Dan melalui hidupnya banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dipulihkan. Ketika pertama sekali Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus berkhotbah dan 5.000 orang itu bertobat gitu loh. Nah, jadi mari kita lihat gitu loh,
Bagaimana ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan menemukan kita, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, maka Tuhan mau pakai kita untuk hal-hal yang luar biasa. Demikian juga dengan Paulus gitu loh. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan sudah pulihkan hidupnya, maka sebagian besar gitu loh kitab perjanjian baru itu adalah tulisannya Paulus gitu loh. Nah, jadi kalau di awalnya nama dia Saulus, dia berkobar, punya hati yang berkobar-kobar dan menyala-nyala untuk menganiaya dan membunuh orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Tuhan, maka dia punya hati yang lebih menyala-nyala lagi untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk mengasihi banyak orang, dan membawa lebih banyak orang lagi kepada jalan kebenaran Tuhan. Jadi anak-anak muda semuanya, saya mau ingatkan kepada kamu semuanya, kepada saya juga, saya ingatkan diri saya, bahwa pada saat ini gitu loh, dimanapun kamu berada, apapun kondisi kamu, bagaimanapun keadaan kamu, engkau tetap berharga, dan Tuhan sedang mencari engkau, dan Tuhan rindu menemukan engkau, dan Tuhan rindu engkau menjawab panggilan Tuhan, karena Tuhan mau memulihkan hidupmu, dan Tuhan mau memakai engkau menjadi alat kerajaannya untuk menceritakan kebenaran-kebenarannya dan menjadi saksinya di tengah-tengah kondisi dunia yang sekarang sedang tidak baik ini. Jadi mari responi panggilan Tuhan, katakan ya kepada panggilan Tuhan, dan berikan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi kemuliaan namanya. Amin. Anak muda semuanya, siap untuk ditemukan oleh Tuhan? Amin. Siap untuk ditemukan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya pasti siap untuk dipakai oleh Tuhan dengan lebih lagi.